seorang janda kaya asal Turki jatuh cinta pada tukang servis AC asal Indonesia. Tapi, tepat saat mereka akan menikah, terungkap bahwa pria itu menyimpan masa lalu kelam, dan alasan sebenarnya dia mendekatinya bukan karena cinta. Atau, benarkah begitu? Hari itu dingin, tapi matahari masih muncul malu-malu dari balik awan. Pepohonan di halaman rumah mulai menggugurkan daunnya. Warna kuning, coklat, dan merah berserakan seperti karpet alami di tanah batu. Istanbul sedang bersiap menyambut musim dingin. Alia berdiri di balik jendela besar ruang tamunya. Cangkir teh di tangannya sudah dingin, tapi dia belum juga menyesapnya. Matanya kosong, seperti biasa. Setiap pagi, rumah besar 2 lantai peninggalan suaminya itu tak pernah benar-benar hangat lagi sejak ia pergi 3 tahun lalu. Semua tampak mewah, rapi, dan lengkap, tapi sepi. Ponsel di meja ruang makan berdering pelan. Alia berjalan pelan ke sana, membaca nama kontak yang tertera. Fatma, asisten rumah tangga. "Halo, Fatma?" katanya, mengangkat ponsel ke telinga. "Maaf Hanım, saya izin hari ini. Anak saya demam tinggi." Suara di seberang terdengar cemas. Alia mengangguk, meskipun tahu Fatma tak bisa melihat. "Ya sudah, nggak apa-apa. Jaga anakmu ya, rumah nggak akan kabur." Fatma mengucap terima kasih dan menutup telepon. Alia mendesah. Udara pagi mulai menusuk kulit, dan ia baru ingat kalau AC di ruang tengah sudah beberapa hari rusak. Awalnya ia abaikan, karena dia jarang duduk di sana. Tapi akhir-akhir ini udara dingin makin menggigit. Dia perlu seseorang buat benerin itu. Dia membuka aplikasi jasa servis di ponselnya dan mencari teknisi AC terdekat. Beberapa nama muncul. Alia memilih yang profilnya paling sederhana, tapi ratingnya bagus. Wahyu, teknisi AC and Electronic, bahasa Indonesia, Inggris. Lokasi Besiktas. Tanpa pikir panjang, ia tekan tombol hubungi. Tak butuh lama, seorang pria mengangkat. Suaranya sopan dan pelan. "Halo, ini Wahyu. Ada yang bisa saya bantu?" Alia menyebutkan masalahnya dan alamat rumah. Wahyu bilang dia bisa datang siang ini juga. Selesai. Waktu menunjuk pukul 1 siang, saat bel rumah berbunyi. Alia membuka pintu dan melihat seorang pria berjaket lusuh dan celana jeans memegang tas perkakas. "Permisi, saya Wahyu. Teknisi AC tadi." Alia mengangguk dan mempersilakannya masuk. Wahyu tampak muda, mungkin awal 30-an. Wajahnya khas, Asia Tenggara. Kulit sawo matang, mata sedikit sipit, rambut hitam agak ikal. Tapi yang paling mencolok adalah senyumnya yang ringan dan jujur. "Tidak dibuat-buat. AC-nya di ruang tengah lantai bawah," kata Alia sambil menunjukkan arah. Wahyu mengikuti sambil mengangguk. Tak banyak bicara, tapi sopan. Ia mengeluarkan alat dan langsung memeriksa unit AC yang menempel di dinding. Alia diam saja di ruang makan sambil menatapnya dari kejauhan. Ia masih belum terlalu terbiasa menerima orang asing masuk ke rumah, terutama laki-laki. Tapi entah kenapa, pria satu ini terasa berbeda. Bukan karena ganteng atau menarik secara fisik, tapi ada ketulusan dalam gerak-geriknya. Wahyu bekerja dalam diam. Ia membuka casing AC, membersihkan filter, dan mengecek kabel. Sesekali menghela napas, mungkin karena AC-nya benar-benar kotor. Setelah sekitar 40 menit, ia menghampiri Alia di meja makan. "Sudah saya bersihkan dan cek. Harusnya sudah dingin lagi sekarang," katanya sambil menyeka keringat di dahi. "Cepat juga," ujar Alia. "Kalau dirawat rutin, biasanya nggak akan rusak. Ini mungkin karena filternya lama nggak dibersihkan," jawab Wahyu. Alia tersenyum, kecil. "Iya, rumah ini lebih sering diam daripada diurus." Wahyu hanya mengangguk, tak bertanya lebih lanjut. Ia paham itu bukan urusannya. "Minum dulu," tawar Alia, menunjuk kursi di seberangnya dan menyodorkan segelas teh hangat. Awalnya Wahyu menolak halus, tapi setelah Alia meyakinkan bahwa itu bukan masalah, ia duduk juga. Tangannya gemetar, sedikit saat memegang gelas.
Baru berapa lama di Istanbul? Tanya Alia membuka percakapan. Baru 2 bulan. Sebelumnya di Dubai, kerja juga sebagai teknisi. Jawab Wahyu sambil menyeruput teh. Alia mengangguk. Berat ya, jadi perantau? Wahyu tersenyum. Lumayan. Tapi ya, hidup harus jalan terus. Hening sebentar. Alia menatap pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dari dia. Bukan hanya karena dia asing, tapi karena cara bicaranya sederhana dan jujur. Di Istanbul, tempat orang mudah menampilkan topeng, pria ini seperti nafas segar. Orang Indonesia biasanya Muslim ya? Tanya Alia tanpa maksud apa-apa. Wahyu menoleh agak canggung. Saya belum. Tapi keluarga saya Muslim. Saya sendiri masih banyak belajar. Alia tidak menanggapi, hanya tersenyum ramah. Ia paham, setiap orang punya jalannya sendiri. Tak terasa hampir 1 jam mereka duduk ngobrol. Bukan percakapan dalam, tapi cukup untuk membuat Alia merasa lebih hangat. Bukan karena Ake yang kembali dingin, tapi karena kehadiran seseorang yang nyata, tanpa basa-basi. Setelah Wahyu pamit, Alia menatap pintu yang baru saja tertutup. Entah kenapa, hati kecilnya berharap dia akan kembali. Dan dari kejauhan, Wahyu, yang berjalan menuruni tangga rumah itu juga menoleh sebentar ke belakang. Hidup kadang mempertemukan 2 jiwa yang tak saling cari, tapi ternyata saling butuh. Dan hari itu, Istanbul jadi sedikit lebih hangat. 3 hari setelah pertemuan pertama, Wahyu datang lagi. Kali ini bukan karena AC rusak, tapi karena Alia sengaja membuat janji untuk cek rutin, alasan yang sebenarnya dibuat-buat. Dia tahu betul AC itu masih bagus. Tapi entah kenapa, ada yang membuatnya ingin bertemu pria itu lagi. Wahyu datang tepat waktu, seperti sebelumnya. Bajunya masih sederhana, kaos abu-abu, jaket tipis, dan celana jeans. Tapi tetap bersih dan rapi. Alia membuka pintu dengan ekspresi tenang, walau di dalam hatinya sempat gugup. Assalamualaikum, sapa Wahyu pelan. Alia agak terkejut. Waalaikumsalam. Wah, sekarang salamnya udah Islami. Wahyu tersenyum malu. Ya, saya mulai belajar sedikit-sedikit. Alia mempersilakan masuk. Suasana rumah masih sama, sunyi dan adem. Tapi entah kenapa, dengan kehadiran Wahyu, suasana itu jadi nggak terasa sepi. Dia langsung menuju unit AC yang sama. Membuka bagian luarnya, mengecek beberapa komponen. Tapi kali ini pekerjaannya tidak buru-buru. Seolah ia juga ingin berlama-lama di tempat itu. Alia berdiri tak jauh dari sana sambil memperhatikan. Wahyu, panggilnya. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh, jawab Wahyu tanpa menoleh. Kamu dulu kerja apa di Indonesia sebelum jadi teknisi? Wahyu diam sebentar, lalu berkata pelan. Macem-macem, dulu sempat punya usaha kecil. Tapi gagal. Dari situ saya mutusin buat kerja ke luar negeri. Gagal gimana? Ya, rugi, banyak utang. Nggak bisa bangkit lagi waktu itu. Alia mengangguk. Ia tak menanggapi dengan kasihan, hanya mendengarkan. Baginya, jujur lebih penting daripada kelihatan kuat. Terus belajar servis AC ini dari mana? Saya kursus waktu di Jakarta. Awalnya karena terpaksa, tapi ternyata saya suka. Nggak pernah nyangka bisa sampai ke Turki kayak sekarang. Sendirian di sini? Tanya Alia lagi. Sendirian. Ngekos di apartemen kecil. Kerja serabutan. Kadang servis AC, kadang bantu bangunan juga. Alia terdiam. Ia tahu banyak imigran datang ke Turki cari hidup lebih baik, tapi jarang yang bisa terbuka dan kelihatan tetap rendah hati seperti ini. Setelah AC selesai dicek, Wahyu menutup alatnya dan bersiap pamit. Ngopi dulu, tawar Alia cepat. Wahyu agak kaget. Nggak enak, Bu. Maksud saya Hanem. Alia tertawa kecil. Panggil aja Alia. Saya nggak terlalu suka dipanggil formal. Lagi pula, saya bukan bos kamu. Wahyu menunduk. Baik, Han. Alia. Mereka duduk di meja makan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Alia membuatkan kopi Turki, lengkap dengan kue kering. Cita-cita kamu apa, Wahyu?
Tanya Alia sambil menyeruput kopi. Wahyu diam. Mungkin tak biasa ditanya begitu oleh wanita asing. Aku pengen hidup tenang. Punya rumah kecil, usaha sendiri. Nggak ngutang. Nggak ngejar kemewahan, cuma pengen stabil. Alia menatap pria itu dalam-dalam. Kata-katanya sederhana, tapi jujur. Alia sudah lama tidak bertemu orang yang ngomong seperti itu. Orang-orang di sekitarnya selalu bicara soal pencapaian, kekayaan, atau status sosial. Kalau bukan karena gagal bisnis, kamu nggak akan jadi teknisi ya? Tanya Alia lagi. Wahyu tersenyum tipis. Iya, tapi kadang jalan yang kita anggap buruk justru bikin kita ketemu orang yang tepat. Alia terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti sindiran lembut tapi juga menyentuh. Ia mengangguk pelan, pura-pura mengalihkan pandangan. Kalau aku boleh jujur, aku jarang ngobrol selama ini, ucap Alia. Rumah ini sunyi banget. Sejak suamiku meninggal, rasanya kayak kosong. Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan pandangan hangat. Tak ada tatapan kasihan, hanya rasa mengerti. Maaf kalau aku terlalu banyak cerita, sambung Alia. Enggak, saya senang bisa dengerin. Suasana hening sejenak, tapi bukan canggung, justru nyaman. Seperti dua orang yang tak perlu basa-basi untuk merasa terhubung. Setelah beberapa saat, Wahyu pamit pulang. Kalau ada apa-apa, kabari aja. Saya siap bantu, ucap Wahyu sebelum keluar pintu. Alia mengangguk. Makasih, Wahyu. Jaga diri, ya. Pria itu tersenyum dan melangkah pergi. Kali ini, Alia tidak langsung menutup pintu. Ia berdiri cukup lama di ambang, menatap sosok pria sederhana itu berjalan menyusuri trotoar. Ada rasa hangat yang tumbuh pelan di dada. Bukan cinta yang meledak-ledak, bukan kagum yang berlebihan, tapi rasa tenang. Seperti kamu tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu nggak sepenuhnya sendirian. Alia mulai terbiasa dengan kehadiran Wahyu. Bukan dalam arti setiap hari mereka bertemu, tapi kini rumahnya tak terasa seasing dulu. Entah karena suara obrolan yang sesekali terngiang, atau aroma kopi yang mendadak terasa lebih nikmat kalau dihidangkan untuk dua orang. Sore itu, angin Istanbul bertiup cukup kencang. Langit mendung, dan dedaunan basah oleh hujan pagi. Alia duduk di ruang tengah sambil membaca buku saat notifikasi dari ponselnya berbunyi. Wahyu, Assalamualaikum Hanem. Kalau AC kamar atas bisa dicek, sepertinya udah mulai kurang dingin. Saya bisa mampir sore ini kalau sempat. Alia membaca pesan itu, tersenyum kecil. Ia tahu AC itu baik-baik saja. Tapi sama seperti dirinya, sepertinya Wahyu juga mulai cari alasan untuk datang lagi. Alia. Waalaikumsalam. Boleh banget. Saya ada di rumah kok. Tak lama setelah itu, bel rumah berbunyi. Wahyu datang seperti biasa, sederhana, sopan, dan selalu membawa tas alatnya. Tapi ada satu hal yang Alia perhatikan. Setiap kali pria itu tersenyum, rumah ini terasa lebih hidup. Setelah memeriksa AC kamar atas, yang tentu saja baik-baik saja, mereka duduk di dapur sambil menikmati kopi. Rasa kopinya beda, ya, komentar Wahyu sambil meniup uap dari cangkirnya. Ini kopi khas Turki. Rasanya lebih pahit karena diseduh pakai cara tradisional, jawab Alia. Kamu biasanya suka kopi kayak gimana? Yang penting gratis, jawab Wahyu sambil terkekeh. Alia ikut tertawa. Jawaban jujur. Kalau di Jakarta, saya sering ngopi di warung kecil pinggir jalan. Kadang cuman kopi sachet, tapi rasanya tetap nikmat. Mungkin karena ditemenin obrolan. Alia meletakkan cangkirnya. Jakarta kayak apa sih? Wahyu mengangkat bahu. Panas, macet, ramai. Tapi tetap dirindukan. Tempat di mana saya tumbuh, gagal, dan belajar. Banyak kenangan. Ia menatap kosong sebentar sebelum melanjutkan. Dulu saya punya bengkel elektronik kecil. Tapi karena salah kelola dan terlalu percaya sama orang, usaha itu hancur. Saya ditinggal karyawan, ditipu rekan, sendiri. Dari situ, saya mutusin buat cari kerja di luar negeri.
Alia mendengarkan tanpa menyela. Suara Wahyu tenang, tapi ia tahu di balik ketenangan itu ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Orang tua kamu gimana?" tanya Alia pelan. "Bapak udah meninggal. Ibu masih di kampung, tinggal sama adik saya. Saya kirim uang tiap bulan, walau nggak seberapa." Alia mengangguk. "Kamu anak pertama?" "Iya. Jadi, ya, tanggung jawabnya lumayan. Tapi saya nggak ngeluh kok. Mungkin jalan hidup saya memang kayak gini. Naik turun." Alia diam sebentar, lalu bertanya, "Kamu pernah nikah?" Wahyu tertawa kecil. "Belum. Pacaran pun terakhir waktu masih usaha di Jakarta. Tapi sejak hidup jungkir balik, saya pikir, kayaknya saya bukan tipe yang siap buat cinta-cintaan." Alia ikut tersenyum. "Padahal saya kira kamu cukup romantis loh." Wahyu terlihat sedikit canggung, lalu menyesap kopinya lagi. "Kalau romantis bisa bayar utang, mungkin saya udah jadi pujangga," candanya. Alia tertawa lepas kali ini. Obrolan mereka terasa ringan tapi dalam. Tak perlu berusaha sok nyambung, semuanya mengalir saja. "Alia," Wahyu memanggil namanya tiba-tiba. Kenapa kamu selalu sendiri di rumah sebesar ini?" Alia terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jarang ada yang cukup berani menanyakannya. "Aku nggak suka keramaian. Sejak suami meninggal, aku mulai menutup diri. Dulu, rumah ini selalu penuh tamu, pertemuan bisnis, keluarga. Tapi sekarang, aku cuma pengen tenang." Wahyu mengangguk pelan. "Tapi terlalu tenang juga bisa bikin kosong." Alia menatap matanya. Kata-katanya menampar, tapi bukan dengan cara menyakitkan, lebih seperti mengingatkan. "Mungkin kamu benar." Mereka terdiam lagi. Hanya suara sendok yang sesekali menyentuh sisi cangkir. Setelah beberapa saat, Wahyu berkata pelan, "Terima kasih ya, udah mau dengerin cerita saya." Alia tersenyum. "Aku juga harusnya bilang terima kasih. Rumah ini udah lama nggak ada suara tawa." Wahyu menatap jam. "Saya pulang dulu ya, nanti kemalaman." Alia mengantar sampai pintu. Sebelum pergi, Wahyu menoleh. "Kalau kamu butuh teman ngobrol lagi, panggil aja. Nggak harus soal Aceh kok." Alia tertawa kecil. "Siap Pak Teknisi." Wahyu tersenyum, lalu melangkah pergi. Kali ini, Alia berdiri lebih lama di depan pintu. Ada rasa yang belum bisa ia namakan. Tapi ia tahu satu hal. Hari-harinya mulai berubah, dan semua itu dimulai dari secangkir kopi dan seorang pria asing dari Jakarta. 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhir. Tapi rasanya seperti cuman kemarin. Alia makin sering berkomunikasi dengan Wahyu. Kadang hanya sekadar bertanya kabar lewat pesan, atau iseng mengirimkan foto langit Istanbul di sore hari. Dan balasan Wahyu selalu sederhana, tapi hangat. Hari itu, Alia sedang di teras, menata pot bunga yang mulai layu. Cuaca Istanbul mulai menghangat, menandakan awal musim semi. Angin berembus lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak merasa sendiri. Ponselnya bergetar. "Wahyu." "Alia, boleh main sebentar? Saya nggak kerja hari ini." Alia langsung mengetik balasan tanpa pikir panjang. "Alia, datang aja. Aku di rumah, lagi ngerawat bunga mati." Setengah jam kemudian, Wahyu muncul dengan jaket coklat dan topi sederhana. Wajahnya cerah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya seperti membawa kabar. "Lagi sibuk?" tanya Wahyu sambil melepas sepatu di depan pintu. "Enggak, justru butuh teman ngobrol." Mereka duduk di teras, ditemani 2 cangkir teh dan suara burung yang sesekali mampir di pohon dekat pagar. Alia memperhatikan Wahyu yang tampak agak gelisah. Biasanya dia santai, tapi kali ini seperti sedang menyimpan sesuatu. "Ada apa?" tanya Alia akhirnya. Wahyu menarik napas pelan. "Aku mau cerita sesuatu, tapi nggak tahu mulai dari mana." "Mulai aja dari yang paling bikin kamu mikir akhir-akhir." "Ini." Wahyu diam sebentar, lalu berkata, "Aku mulai belajar Islam lagi." Alia terkejut, tapi tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan. "Kamu serius?" "Iya. Aku mulai ikut kajian online, kadang tanya-tanya teman yang udah lebih dulu hijrah. Dan, sejujurnya, kamu salah satu alasannya."
Alia menatap pria itu dengan campuran rasa haru dan bingung. Aku, Wahyu mengangguk. Dari awal ketemu kamu, ada sesuatu yang beda. Cara kamu bicara, bersikap, memperlakukan orang lain. Kamu nggak ngejudge, tapi bisa bikin aku mikir tentang banyak hal, termasuk Tuhan. Alia tersenyum kecil. Aku nggak pernah nyangka bisa jadi pengaruh buat orang lain. Tapi aku senang dengar itu. Wahyu melanjutkan. Dulu, waktu hidupku lagi berantakan, aku mulai jauh dari agama. Sholat jarang, hati kacau. Tapi akhir-akhir ini, aku pengen berubah. Bukan karena takut neraka, tapi karena capek. Capek jadi orang yang nggak tahu arah. Kali ini, Alia tidak bisa menahan air matanya yang tiba-tiba mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia tahu perjalanan spiritual seseorang bukan hal sepele. Butuh keberanian untuk mengaku, apalagi memulai. Wahyu, terima kasih udah jujur. Aku percaya setiap orang punya waktunya sendiri buat kembali. Wahyu tersenyum. Aku belum jadi orang baik, tapi aku lagi belajar. Dan aku pengen jadi seseorang yang layak buat berdiri di sebelah kamu mungkin. Alia kaget. Ucapan Wahyu barusan seperti petir di siang bolong. Tapi dia tidak menjawab. Bukan karena tak suka, tapi karena hatinya sedang ramai. Mereka diam beberapa menit. Tapi suasana tidak aneh. Justru terasa dalam. Seperti dua orang yang tahu, hari itu ada sesuatu yang berubah. Sebelum pulang, Wahyu berkata, "Besok aku mau ke masjid. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mau ikut?" Alia langsung mengangguk. Tentu. Wahyu tersenyum, lalu pamit. Langkahnya ringan, tapi pasti. Alia menatap punggungnya yang menjauh dengan hati bergetar. Hari itu bukan sekadar hari biasa. Itu hari di mana cinta dan iman mulai berjalan di jalur yang sama. Bukan yang penuh drama. Bukan juga cinta yang terburu-buru, tapi yang tumbuh perlahan. Seperti bunga yang baru mekar di musim semi. Hari Minggu pagi, udara Istanbul sejuk dan langitnya cerah tanpa awan. Jalanan belum ramai, hanya beberapa orang tua yang sedang jalan, kaki sambil membawa kantong belanja. Alia berdiri di depan cermin. Bukan untuk memastikan dandanan, tapi lebih untuk menenangkan diri. Hari ini ia akan menemani Wahyu ke masjid. Bukan karena dia harus, tapi karena ingin. Entah kenapa, momen itu terasa penting. Bukan untuk Wahyu saja, tapi juga untuk dirinya. Wahyu menjemput tepat waktu. Pakaian dia masih sama seperti biasanya. Sederhana, tapi rapi. Kaos polos, jaket hitam, celana jeans, dan raut wajah yang sedikit gugup. "Kamu siap?" tanya Alia begitu mereka bertemu di depan pagar rumah. "Siap. Walau jujur agak deg-degan," jawab Wahyu sambil nyengir. "Kenapa? Gimana ya? Rasanya kayak mau masuk tempat yang dulu sering aku jauhin. Aneh aja. Tapi lega." Alia hanya tersenyum. Ia paham. Kadang langkah paling sederhana bisa jadi yang paling berat, apalagi kalau hati pernah jauh. Mereka berjalan kaki menuju masjid kecil yang tidak terlalu jauh dari rumah Alia. Masjid itu sederhana tapi bersih, tidak ramai. Tapi selalu ada jamaah yang sholat, atau sekadar duduk membaca Al-Quran. Saat sampai di pelataran masjid, Wahyu berhenti sebentar. Matanya menyapu area wudhu, pintu kayu, dan sajadah yang tergelar rapi dari balik jendela kaca. "Udah, lama banget saya nggak ke tempat kayak gini," gumamnya pelan. Alia tidak banyak bicara. Ia tahu, kadang orang cuma butuh didampingi, bukan diberi nasihat. Wahyu mengambil wudhu dengan pelan. Gerakannya masih kaku, tapi serius. Setelah itu, ia masuk ke dalam masjid. Alia memilih menunggu di area luar, di kursi kecil di bawah pohon. Zaitun 15 menit kemudian, Wahyu keluar. Wajahnya beda. Bukan dramatis, tapi lebih tenang. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan percakapan panjang dengan dirinya sendiri. "Aku sholat 2 rakaat. Enggak panjang, tapi rasanya berat di awal," katanya sambil duduk di sebelah Alia. "Berat kenapa?"
Bukan karena gerakan atau bacaannya, tapi karena aku sadar, aku yang ninggalin Allah dulu, bukan sebaliknya. Alia menoleh, menatap Wahyu dalam-dalam. Ada perasaan hangat yang muncul, bukan sekadar bangga, tapi kagum. Kamu kuat, ucapnya. Wahyu tertawa kecil. Enggak juga, saya cuma capek hidup dalam kabut. Alia terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi kena banget. Sekarang aku ngerti kenapa kamu beda, sambung Wahyu. Dari awal aku lihat kamu tenang banget. Nggak banyak ngomong, tapi semua yang kamu lakukan ada maknanya. Mungkin karena kamu deket sama Tuhan. Alia tersenyum kecil. Aku juga pernah jauh, tapi waktu aku kehilangan suamiku, aku sadar, cuma Tuhan yang nggak pernah pergi. Dari situ aku belajar terima semua, termasuk sepi. Wahyu menunduk, lalu berkata pelan, aku nggak tahu ini aneh atau enggak, tapi setiap aku ngobrol sama kamu, aku jadi pengen jadi orang yang lebih baik. Alia terkejut, tapi tidak menolak kata-kata itu. Ia hanya menatap Wahyu lama-lama, seperti mencoba membaca maksud di balik kalimatnya. Kamu tahu, katanya pelan, semua orang punya masa, lalu, tapi bukan itu yang nentuin nilainya. Yang penting, kamu tahu kemana kamu mau melangkah. Wahyu mengangguk. Aku pengen belajar. Bukan cuma soal agama, tapi soal hidup. Dan aku pengen kamu tetap ada di situ. Kalimat itu membuat dada Alia sesak. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Dia belum pernah merasa sepenting ini bagi seseorang. Sejak suaminya meninggal. Hari itu, mereka tidak banyak bicara setelahnya. Mereka berjalan pulang dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang penuh pemahaman. Alia tahu, Wahyu bukan hanya sedang belajar tentang Islam, tapi juga sedang membangun kembali hidupnya dari nol. Dan entah bagaimana, ia merasa diberi kepercayaan untuk menjadi bagian dari proses itu. Saat sampai di rumah, Wahyu berhenti di depan pagar. Makasih udah temenin hari ini. Alia mengangguk. Aku senang bisa nemenin. Besok aku mau mulai belajar ngaji lagi. Ada tempat pengajian kecil di apartemen teman. Aku coba ikut. Alia tersenyum. Bagus. Pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Wahyu tersenyum, lalu melangkah pergi. Alia berdiri di depan pintu, menatap punggung pria. Itu seperti biasa. Tapi kali ini, ada keyakinan yang lebih jelas di hatinya. Ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini adalah kisah dua orang yang sedang mencari jalan pulang. Dan entah bagaimana, mereka saling menemani di sepanjang jalan itu. Hari-hari Wahyu dan Alia makin terasa akrab. Bukan karena mereka sering bertemu, tapi karena komunikasi mereka makin jujur. Setiap obrolan punya arah, punya makna. Seolah keduanya sama-sama tahu, ini bukan hubungan biasa. Sore itu, Alia duduk di ruang tamu sambil menunggu Wahyu. Mereka janjian mau makan malam bareng. Wahyu bilang mau cerita sesuatu yang penting. Pukul 7:05, bel rumah berbunyi. Alia membuka pintu dan menemukan Wahyu berdiri dengan wajah yang agak tegang. Senyumnya tetap ada, tapi mata itu seperti menyimpan beban. Masuk yuk, kata Alia sambil memberi jalan. Wahyu masuk, duduk di sofa, lalu menatap ruang tamu seperti sedang menenangkan pikirannya dulu. Ada yang mau aku omongin, ucapnya pelan. Alia duduk di seberangnya. Aku dengerin. Wahyu menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Sebelum aku sampai ke Turki, hidupku sempat hancur banget. Aku bukan cuma tukang servis AC, Lia. Alia menatapnya tanpa menyela. Dulu aku punya usaha sendiri di Jakarta. Lumayan gede. Aku punya toko elektronik 2 cabang. Hidupku waktu itu nyaman. Tapi ya gitu. Terlalu nyaman kadang bikin lupa diri. Wahyu menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Aku terlalu percaya sama orang dan terlalu serakah. Aku main proyek yang gak jelas, investasi yang bodoh, dan akhirnya semua hancur. Aku bangkrut. Hutang di mana-mana. Rumah dijual, mobil lepas, karyawan kabur.
Bahkan keluargaku sendiri sempat kecewa banget. Alia masih diam. Perasaannya mulai bercampur. Ini sisi Wahyu yang belum pernah ia dengar. Tapi ia tahu, orang yang duduk di depannya sekarang sudah bukan orang yang sama dari cerita itu. Waktu itu aku ngerasa dunia udah selesai buatku. Tapi aku masih punya satu hal. Rasa malu. Wahyu menatap mata Alia. Tatapannya jujur. Tanpa pura-pura. Dari rasa malu itu aku kabur. Aku pergi ke luar negeri. Bukan cari kerja doang, tapi cari pelarian. Dan waktu aku sampai di Istanbul, aku cuma punya dua pilihan. Bertahan atau menyerah. Alia menggenggam tangan di pangkuannya sendiri. Napasnya pelan. Ia masih belum tahu mau ngomong apa. Tapi semua berubah waktu aku ketemu kamu. Wahyu menghela napas lagi, lebih dalam. Awalnya, aku ngaku aja ya. Aku ngelamar kerja di rumah kamu karena aku tahu kamu janda kaya. Aku pikir, mungkin itu jalanku buat bangkit, buat dapat hidup yang lebih baik. Kata-kata itu seperti menghantam dada Alia. Rasanya seperti ditusuk dari arah yang nggak terduga. Wahyu langsung menunduk. Tapi setelah kenal kamu, semua berubah. Aku beneran jatuh cinta. Aku beneran pengen jadi orang baik, bukan karena uang, tapi karena kamu ngajarin aku pelan-pelan, tanpa paksaan. Suasana jadi hening. Alia masih belum bicara. Pikirannya penuh, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Tapi di sisi lain, Wahyu jujur. Dan kejujuran itu butuh keberanian yang besar. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Akhirnya Alia bertanya. Suaranya pelan tapi tegas. Karena aku takut kehilangan kamu. Tapi makin lama aku simpan, makin gak tenang rasanya. Dan aku gak mau mulai hubungan ini dengan kebohongan. Alia menatap Wahyu lama-lama. Kamu tahu, aku bukan takut sama masa lalumu. Aku cuma takut kamu lihat aku sebagai jalan keluar, bukan sebagai seseorang yang kamu sayangi. Wahyu menggeleng. Sekarang bukan gitu lagi. Aku gak butuh kamu buat nolong aku secara materi. Aku butuh kamu karena kamu satu-satunya orang yang bikin aku mau berubah. Alia menatap lantai. Hening. Lalu ia berdiri perlahan. Aku butuh waktu. Ini banyak buat aku cerna. Wahyu mengangguk. Aku ngerti. Dan aku akan sabar nunggu. Apapun keputusanmu nanti. Alia berjalan ke arah pintu. Ia membukakan pintu perlahan. Wahyu berdiri, melangkah ke ambang pintu, lalu berhenti sebentar. Makasih udah mau dengerin. Alia tidak menjawab, tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata, terima kasih juga udah jujur. Tapi kamu harus ngerti, luka itu butuh waktu buat sembuh. Wahyu mengangguk, lalu berjalan pergi. Kali ini tanpa senyuman, dan malam itu, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena harus memilih. Memaafkan atau melindungi hatinya sendiri. Sudah seminggu sejak Wahyu mengaku semuanya. Alia belum menghubungi dia lagi. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Bahkan saat Wahyu datang ke rumah, Alia minta asistennya, bilang dia sedang tidak ingin bertemu siapapun. Wahyu mengerti. Tapi bukan berarti itu mudah. Bagi Wahyu, minggu itu terasa lebih lama dari apapun yang pernah ia jalani. Lebih lama dari saat dia bangkrut. Lebih berat dari saat dia hidup tanpa uang sepeser pun, karena kali ini, yang dia takutkan bukan kehilangan uang, tapi kehilangan satu-satunya orang yang percaya padanya. Sementara itu, Alia menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Ia duduk berjam-jam di balkon, menatap langit Istanbul yang kadang kelabu, kadang cerah. Sama seperti isi kepalanya. Ia ingin percaya Wahyu, tapi luka itu nyata. Bukan karena Wahyu miskin atau punya masa lalu kelam, tapi karena niat awal Wahyu yang begitu hitung-hitungan. Sakit rasanya tahu dirinya sempat dijadikan jalan keluar, tapi anehnya rasa rindu itu tetap ada. Alia ingat bagaimana Wahyu belajar sholat lagi. Ingat tatapan jujurnya dan semangatnya
yang lugu saat bicara soal pengajian kecil di apartemen temannya. Dan di antara semua rasa sakit, tetap ada rasa ingin memaafkan. Namun luka itu belum sembuh. Hari Minggu pagi, Alia memutuskan untuk keluar rumah. Ia pergi ke masjid kecil tempat Wahyu pertama kali sholat. Bukan untuk bertemu dia. Ia hanya butuh tempat tenang. Tapi ternyata, semesta berkata lain. Saat Alia masuk halaman masjid, ia melihat Wahyu sedang duduk sendiri di pojok taman masjid. Dia sedang membaca buku kecil, entah tafsir atau buku agama lain. Wajahnya serius, matanya tampak lelah. Alia hampir berbalik, tapi Wahyu sudah melihatnya. Mereka saling tatap, hening, kaku. Lalu Wahyu berdiri. Alia hanya mengangguk pelan. Ia tetap berjalan, menuju bangku yang tak jauh dari tempat Wahyu duduk. "Aku nggak nyangka kamu kesini," kata Wahyu pelan. Alia menarik napas. "Aku butuh tenang. Tempat ini bikin aku tenang. Sama seperti dulu." Wahyu hanya mengangguk, lalu duduk di bangku lain, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk bicara. "Aku nggak nuntut jawaban apa-apa. Aku cuma pengen minta maaf sekali lagi," katanya. Alia menoleh. "Bukan maaf yang aku butuhin sekarang, Wahyu, tapi waktu dan kejelasan." Wahyu mengangguk. "Kamu berhak ngerasa sakit. Aku salah." Alia mengangguk pelan. "Yang bikin aku bingung, kamu berubah begitu cepat. Aku takut perubahanmu bukan karena kesadaran, tapi karena aku. Kalau nanti aku pergi, apa kamu akan balik ke Wahyu yang dulu?" Pertanyaan itu seperti menampar Wahyu, tapi dia tetap tenang. Dia tahu, Alia tidak sedang menghakimi. Dia hanya jujur, dan dia punya hak penuh untuk bertanya itu. "Aku berubah bukan buat kamu aja, Lia. Tapi karena aku sadar hidup kayak kemarin itu kosong. Kamu cuman pemicunya. Tapi dorongan buat berubah datang dari hati." Serius, Alia menatap Wahyu lama-lama. Tatapannya tajam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu, waktu kamu jujur minggu lalu, aku nggak marah. Aku malah lega. Tapi yang bikin aku diam sampai sekarang adalah kenyataan kalau hatiku ikut hancur. Aku udah mulai percaya kamu. Dan tahu-tahu, kamu bilang semua ini awalnya perhitungan." Wahyu terdiam. Ia tidak bisa membela diri, karena semua itu benar. Tapi ada satu hal yang ingin dia sampaikan. "Aku memang punya niat kotor di awal. Tapi, aku tinggalin semua itu sejak pertama kali kamu peluk Quran kecil di rak dan bilang, 'Kadang kita cuma butuh dengar suara Tuhan.' Waktu itu aku sadar, kamu bukan orang biasa. Dan kalau aku terus manfaatin kamu, aku bakal kehilangan satu-satunya hal yang bikin hidupku punya arah." Alia mengusap matanya yang mulai basah. Ia benci harus menangis di depan orang. Tapi kali ini, air mata itu nggak bisa ditahan. "Kenapa kamu nggak bilang lebih cepat, Wahyu? Kenapa harus nunggu sampai semuanya nyaris jadi indah?" Wahyu menunduk. "Karena aku pengecut. Tapi sekarang aku nggak mau sembunyi lagi. Kalau kamu butuh waktu, aku akan kasih. Kalau kamu nggak mau ketemu aku lagi, aku terima. Tapi satu hal yang aku janjiin, aku akan tetap jalanin hidup baru ini. Dengan atau tanpa kamu." Alia menatap Wahyu. Kali ini, ada sesuatu di matanya. Bukan kemarahan, tapi luka yang mulai perlahan mencari cara untuk sembuh. "Aku nggak bisa janji apa-apa sekarang," kata Alia akhirnya. "Tapi kalau kamu serius berubah, buktikan. Bukan buat aku, tapi buat kamu sendiri." Wahyu mengangguk pelan. "Insya Allah." Dan hari itu, mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan. Tapi dengan satu hal baru, kejujuran penuh. Walau sakit, itu langkah pertama untuk kembali percaya. Sudah 2 minggu sejak pertemuan di masjid. Alia masih belum sepenuhnya pulih dari luka yang ditinggalkan Wahyu, tapi pikirannya sudah tidak semendung sebelumnya. Ia mulai membuka kembali halaman-halaman harinya yang sempat terlipat karena kecewa. Satu hal yang membuatnya mulai tenang adalah kenyataan bahwa Wahyu tidak menghilang. Bukan dengan cara mengganggu, bukan juga memaksa. Tapi diam-diam, Alia tahu, dari orang-orang sekitar masjid, dari imam yang mengenalnya, Wahyu masih datang ke pengajian,
ikut bersih-bersih masjid tiap Jumat, dan mulai bantu-bantu komunitas kecil di lingkungan apartemen lamanya. Wahyu juga kembali kerja di bengkel kecil milik seorang teman Indonesia di Istanbul. Gaji pas-pasan, tapi dia terlihat tulus menjalaninya. Tanpa sadar, semua itu sedikit demi sedikit mencairkan hati Alia. Bukan karena Wahyu sedang berusaha mengesankan siapa-siapa, tapi karena perubahan itu nyata, bukan drama, bukan pura-pura. Sore itu, Alia sedang duduk di kafe kecil, tidak jauh dari rumahnya. Kafe itu dulu sering ia datangi bersama mendiang suaminya. Tapi sekarang, tempat itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih terbuka. Dan tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari arah belakang. "Assalamualaikum," Alia menoleh. Wahyu berdiri di sana. Pakaiannya bersih tapi bukan baru. Tangan kanannya memegang sebuah tas kertas kecil. "Waalaikumsalam," jawab Alia, agak ragu. "Aku nggak ganggu kan?" Alia menggeleng. "Nggak. Duduk aja." Wahyu duduk perlahan, lalu meletakkan tas kertas itu di meja. "Apa itu?" tanya Alia, menahan senyum kecil. Wahyu nyengir. "Kopi bubuk dari Indonesia. Temen baru balik dari Jakarta. Katanya kamu suka kopi Jawa yang enggak terlalu pahit." Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum pelan. "Masih inget aja. Mau lupa, tapi nggak bisa." Hening sejenak. Tapi kali ini, heningnya nggak sesakit dulu. Suasana lebih ringan. Seperti dua orang yang tahu mereka sudah melewati badai dan sekarang sedang mencoba berjalan di jalan yang basah tapi mulai mengering. "Aku dengar kamu aktif di masjid sekarang," kata Alia. Wahyu mengangguk. "Iya, aku nggak ngerti banyak tapi aku senang. Rasanya kayak hidupku ada arah. Dulu aku pikir hidup itu cuma soal uang dan sukses. Tapi ternyata tenang itu jauh lebih mahal." Alia menatap Wahyu. Kali ini matanya tidak basah, tapi dalam. "Jadi, sekarang kamu bahagia?" Wahyu menarik napas. "Belum sepenuhnya, tapi aku bersyukur. Dan aku pelan-pelan belajar ikhlas." Alia tersenyum. "Aku senang dengar itu." Wahyu membuka mulut, ragu-ragu, lalu bicara. "Aku nggak tahu hubungan kita masih bisa diselamatkan atau enggak. Tapi satu hal yang aku yakini, kamu adalah orang yang ngajarin aku arti kejujuran. Dan kalaupun kamu nggak lagi lihat aku sebagai orang yang pantas, aku tetap akan jalanin hidup ini seperti yang aku jalani sekarang." Alia terdiam. Lalu, pelan-pelan dia berkata, "Aku bukan nggak percaya kamu berubah. Aku cuma takut kalau aku buka hati lagi, aku jatuh ke lubang yang sama." Wahyu menatapnya. "Aku ngerti. Tapi," lanjut Alia, "aku juga capek terus menghindar dari hal yang sebenarnya aku mau. Aku tahu aku sayang kamu. Dan kalau aku menolak kamu sekarang, itu bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku takut." Wahyu tersenyum tipis. "Aku juga takut. Tapi lebih takut kalau kehilangan kamu." Alia menunduk. Jantungnya berdebar, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena ada harapan yang tumbuh lagi. "Kalau kita mulai dari awal, pelan-pelan, kamu siap?" tanya Alia. Wahyu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk, mantap. Matanya berbicara lebih banyak dari apapun. Alia tertawa kecil. "Tapi serius, kamu harus benar-benar mulai dari nol. Nggak ada drama, nggak ada janji muluk. Kita temenan dulu, kenal lagi. Aku mau tahu Wahyu versi barumu, tanpa embel-embel masa lalu." Wahyu mengangguk. "Deal." Dan di tengah sore Istanbul yang mulai sejuk, dua orang duduk di bangku kafe tua, menatap senja sambil membiarkan rasa itu tumbuh kembali. Bukan karena cinta itu sempurna, tapi karena mereka berani jujur dan sama-sama mau belajar menerima kenyataan bahwa cinta yang bertahan adalah cinta yang terus diperbaiki. Hubungan mereka mulai lagi dari awal. Tapi kali ini, nggak ada janji manis atau rayuan seperti sebelumnya. Nggak ada status juga. Hanya dua orang yang saling belajar, ngobrol, tertawa, dan sesekali diam bareng tanpa merasa canggung. Alia bilang,
Anggap aja kita lagi kenalan ulang. Wahyu mengangguk waktu itu. Iya, aku mulai dari nol. Dari cara manggil kamu aja masih kayak orang baru. Alia senyum. Ya udah, manggilnya jangan Lia dulu, tapi Bu Alia. Wahyu tertawa. Hadeh, itu sih kayak balik ke tukang servis AC. Alia nyengir. Biar kamu ingat asalnya dari mana. Dan itulah yang mereka lakukan, mengulang semuanya. Mereka jalan sore, ngobrol soal buku, nonton dokumenter, ikut kelas bahasa Turki bareng, yang mana Wahyu payah banget di situ, dan saling tukar cerita tanpa tekanan. Tapi dunia luar nggak selalu seindah hubungan yang sedang dibangun ulang. Suatu hari, Alia kedatangan tamu. Namanya Zainab, tetangga lama yang juga sahabat dari mendiang suaminya. Wanita usia 50-an, cerewet dan sangat protektif terhadap Alia. Dari dulu, Zainab selalu merasa berhak menilai siapapun yang dekat dengan Alia, termasuk Wahyu. Waktu mendengar kabar kalau Wahyu balik lagi, ekspresi Zainab langsung berubah. Aku dengar kamu dekat lagi sama pria servis AC itu, kata Zainab tanpa basa-basi. Alia duduk di ruang tamu, mencoba tenang. Namanya Wahyu. Dan ya, kami lagi saling kenal lebih baik. Zainab mencibir. Lagi? Setelah dia ngaku kalau awalnya cuma mau manfaatin kamu? Alia, kamu itu cerdas, kamu punya segalanya. Kenapa harus kembali ke orang yang bahkan datang ke rumahmu dulu bawa niat nggak bersih? Alia menarik napas pelan. Aku tahu dia salah, tapi dia jujur, dan sekarang aku lihat dia berusaha berubah. Zainab menggeleng keras. Orang kayak gitu, cuma pura-pura. Tunggu aja sampai dia dapat yang dia mau. Alia menatap sahabat lamanya itu. Zainab, aku tahu kamu khawatir. Tapi ini hidupku. Dan aku bukan cewek polos yang gampang ditipu. Aku lihat Wahyu sekarang dengan mata kepala sendiri. Kalau dia jatuh lagi ke niat lamanya, aku bisa pergi kapan aja. Zainab masih nggak setuju, tapi akhirnya dia pergi dengan wajah kesal. Meninggalkan Alia dengan perasaan campur aduk, capek, tapi tetap yakin. Sementara itu, Wahyu juga mulai merasakan tekanan. Di bengkel tempat dia kerja, beberapa temannya mulai komentar soal naik kelas, karena dekat dengan janda kaya. Ada yang bercanda, ada yang sinis. Wahyu, kapan traktir? Pasti sekarang isi dompet tebel lagi dong, pacaran sama yang punya rumah 2 lantai. Ucap salah satu dari mereka sambil tertawa. Wahyu cuma senyum. Hidup itu bukan soal tebelin. Dompet bro, sekarang gue lagi tebelin sabar. Mereka tertawa lagi, tapi Wahyu tetap cuek. Dia udah gak mau jadi orang yang gampang goyah. Kali ini, dia serius. Suatu malam, Wahyu menjemput Alia ke tempat kursus bahasa. Mereka jalan kaki berdua, menyusuri jalanan Istanbul yang dingin tapi indah. Lampu jalan berkelap-kelip, dan salju tipis mulai turun. Pertanda musim dingin sudah dekat. Gimana hari ini? Tanya Wahyu. Capek banget, kata Alia. Tapi lucu juga. Guru Turkinya tadi nggak ngerti kenapa aku selalu salah ucap gözlük jadi gözlüke. Wahyu ketawa. Aku lebih parah. Aku kira corap itu makanan. Mereka tertawa bareng. Untuk sesaat, semua masalah terasa menjauh. Wahyu, kata Alia pelan, waktu mereka berhenti di depan rumahnya. Ya, kalau nanti kita beneran nikah, kamu yakin bisa hadapi semua omongan orang? Orang yang bilang kamu numpang hidup, manfaatin aku, dan lain-lain? Wahyu menatap mata Alia, serius. Aku nggak bisa bungkam mulut semua orang. Tapi, aku bisa buktiin ke kamu, dan ke diri aku sendiri, kalau aku bukan cowok yang sama kayak dulu. Aku nggak peduli kata orang. Yang penting aku jujur. Dan kamu lihat sendiri siapa aku sekarang. Alia diam sejenak, lalu mengangguk. Oke, aku percaya itu. Tapi kalau suatu hari kamu mulai goyah lagi, ngomong, jangan diam-diam. Kita hadapi bareng. Wahyu tersenyum, lega. Deal. Dan malam itu, meski salju makin turun dan udara makin dingin, hati mereka terasa hangat. Untuk pertama kalinya,
Hubungan mereka bukan dibangun dari harapan yang dibungkus impian, tapi dari kenyataan yang mereka hadapi bersama. Pagi itu, langit Istanbul cerah. Udara dingin masih terasa, tapi matahari sudah mulai muncul malu-malu. Alia duduk di balkon rumahnya, menikmati kopi kiriman Wahyu. Kopi Jawa yang harum, lembut, dan bikin hati tenang. Hari-hari mereka akhir-akhir ini terasa ringan. Hubungan dengan Wahyu berjalan pelan tapi stabil. Nggak ada drama besar. Alia mulai bisa tertawa lagi tanpa bayangan masa lalu. Wahyu pun lebih tenang, lebih sabar, dan makin kelihatan dewasa. Tapi hidup, seperti biasa, suka datang bawa kejutan. Dan nggak semua kejutan itu menyenangkan. Siangnya, Alia dapat email dari seorang pria bernama Raka, mengaku pernah jadi rekan bisnis Wahyu di Indonesia. Subjek emailnya simple, peringatan untuk Bu Alia. Alia sempat ragu untuk buka, tapi akhirnya dia klik juga. Isinya cukup panjang, tapi satu paragraf langsung bikin napasnya berhenti. Saya hanya ingin memberitahu, Wahyu adalah orang yang dulu menipu banyak investor. Perusahaannya bangkrut karena dia pakai uang klien untuk main saham dan judi online. Saya kehilangan ratusan juta gara-gara dia. Hati-hati, Bu. Alia menutup laptopnya cepat-cepat, dadanya sesak. Wajah Wahyu yang selama ini ia percaya, kini kembali dipenuhi tanda tanya. Dia tahu Wahyu pernah bilang tentang kebangkrutan. Tapi judi? Menipu investor? Kenapa Wahyu nggak pernah cerita soal itu? Sore harinya, Wahyu datang seperti biasa. Membawa seikat bunga kecil yang dia beli dari penjual keliling. Alia nggak langsung bicara. Tapi Wahyu bisa lihat. Ada yang berubah dari raut wajahnya. Kenapa? Kamu kelihatan beda? Tanya Wahyu pelan. Alia menarik napas dalam. Aku dapat email dari seseorang bernama Raka. Wahyu langsung diam. Matanya berkedip cepat. Dia ngomong apa? Alia menatapnya lurus. Tentang masa lalu kamu. Tentang perusahaan kamu dulu. Tentang penipuan. Tentang judi. Wahyu menunduk. Tangannya mengepal, tapi dia tetap duduk tenang. Aku nggak akan bohong, Lia. Semuanya benar. Alia memejamkan mata sebentar. Kenapa kamu nggak pernah bilang dari awal? Karena aku takut, jawab Wahyu jujur. Aku udah cukup malu. Aku pikir cukup bilang kalau aku bangkrut dan pernah salah langkah. Tapi aku nggak nyangka hal itu bakal nyusul aku sampai ke sini. Alia menatapnya lama. Wahyu, kamu tahu kan, kepercayaan itu fondasi dari semuanya. Kalau dari awal kamu, jujur mungkin aku nggak akan sekaget ini. Aku tahu, aku salah. Aku terlalu sibuk nutupin rasa malu, sampai lupa kalau kamu pantas dapat kejujuran penuh. Jadi selama ini kamu ngaku berubah, tapi masih menyembunyikan hal penting? Wahyu menatap Alia, matanya berkaca-kaca. Tapi tidak memohon, tidak merayu. Aku nggak sembunyikan untuk manipulasi kamu, Lia. Aku cuma nggak tahu cara ngomongnya. Aku udah niat bilang, tapi aku terus mundur karena takut kamu ninggalin aku. Alia menggeleng pelan. Aku nggak butuh kamu sempurna, Wahyu. Aku juga punya masa lalu, tapi aku butuh kamu jujur. Kita ini bukan dua anak SMA yang takut hubungan putus karena masalah sepele. Wahyu menarik napas panjang. Aku siap tanggung semua akibatnya. Kalau kamu nggak mau lanjut, aku terima. Tapi kalau kamu masih mau dengar, aku siap cerita semuanya, tanpa sisa. Alia terdiam lama, lalu berdiri dari kursinya. Besok. Datang ke rumah jam 3 sore. Kita ngobrol panjang. Kali ini, aku mau dengar semuanya dari awal. Wahyu mengangguk, pelan. Aku datang. Dan malam itu, tidak ada pelukan, tidak ada kata manis. Hanya jarak yang kembali terasa, tapi bukan karena benci, lebih karena luka yang baru kebuka lagi. Alia duduk sendiri di kamar, memandangi langit Istanbul dari balik jendela. Dalam hati, dia sadar, menyembuhkan cinta itu butuh waktu. Tapi yang lebih penting, butuh keberanian untuk membuka luka. Bukan
menyembunyikannya. Jam menunjukkan pukul 14.28. Wahyu sudah berdiri di depan pintu rumah Alia sejak 5 menit lalu. Tangan dingin, napas nggak teratur. Rasanya seperti mau sidang kelulusan, tapi yang dipertaruhkan bukan nilai, melainkan seseorang yang dia cintai. Dia pencet bel sekali. Alia langsung membukakan pintu. Tanpa senyum, tanpa pelukan. Tapi tidak, juga dengan kemarahan. Wajahnya tenang. Justru itu yang bikin Wahyu lebih gugup. "Masuk," kata Alia singkat. Wahyu duduk di ruang tamu, tepat di kursi yang sama seperti waktu pertama kali dia ke rumah ini. Jadi tukang servis AC Alia duduk. Di seberangnya, "Kamu bilang siap cerita semuanya." "Aku dengerin." Wahyu menunduk sebentar. Lalu mulai bicara. "Aku lahir di keluarga biasa. Bapak buruh bangunan, ibu dagang kecil-kecilan. Aku tumbuh dengan pikiran harus sukses, harus kaya, harus punya hidup yang lebih baik dari orang tuaku." Alia mendengarkan, matanya tajam tapi tidak menghakimi. "Aku kerja dari muda. Awalnya bantuin proyek kecil, sampai akhirnya buka usaha sendiri, kontraktor kecil-kecilan. Lalu mulai main di properti, ajak investor, bikin proyek perumahan. Di awal semua lancar. Aku pikir, ini dia hidup yang gue cari." Wahyu berhenti sebentar, meneguk air mineral di meja. "Tapi makin gede usaha, makin gede juga ambisi gue. Gue mulai main saham. Gue pikir bisa cepet untung. Terus temen ngajak main judi online. Iseng awalnya. Tapi sekali menang, gue ketagihan. Uang investor, uang operasional, gue ambil buat nutupin kekalahan. Bodohnya, gue pikir semua bakal balik kalau sekali menang besar. Tapi, nggak pernah terjadi." Alia masih diam, tapi ada sorot luka di matanya. Bukan karena Wahyu berjudi, tapi karena dia tahu Wahyu menyakiti banyak orang dan menyembunyikannya. "Gue kabur, kejaran utang, ancaman hukum, gue tinggalin semua. Gue benci diri gue sendiri. Tapi waktu datang ke Istanbul buat kerja serabutan, gue merasa ini mungkin cara Tuhan ngehukum gue." Wahyu menatap Alia. "Sampai gue ketemu kamu. Di hari AC, rumah kamu rusak. Itu salah satu hari paling absurd dalam hidup gue. Gue datang dengan niat perbaiki mesin, pulang dengan rasa yang nggak bisa dijelasin." Alia menghela napas pelan. "Dan kamu pikir menikahi aku bisa jadi jalan keluar?" Wahyu menunduk. "Awalnya, iya. Gue pikir mungkin dengan punya pasangan kaya, hidup gue bisa mulai lagi. Tapi seiring waktu, semuanya berubah. Gue lihat kamu bukan sebagai solusi, tapi sebagai seseorang yang ngubah gue." "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu?" tanya Alia, suara pelan tapi tegas. "Karena gue takut kehilangan kamu. Karena gue pengecut." Alia mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. "Wahyu, tahu nggak hal paling menyakitkan dari semua ini?" Wahyu menatap punggung Alia, nunggu jawabannya. "Bukan karena kamu pernah berjudi, bukan karena kamu bangkrut, tapi karena kamu nggak kasih aku kesempatan buat ngerti kamu dari awal. Kamu nganggap aku terlalu rapuh buat tahu semuanya." Alia berbalik. "Padahal, aku cuma pengen kamu percaya kalau cinta itu bukan soal kamu harus bersih dari masa lalu, tapi soal kamu berani buka luka dan minta sembuh bareng-bareng." Air mata menetes di pipi Wahyu. Dia nggak berusaha sembunyikan. "Aku udah nyakitin banyak orang, Lia. Tapi kehilangan kamu, itu sakit yang paling dalam." Alia menatap Wahyu lama, lalu pelan-pelan mendekat. "Kalau kamu beneran mau sembuh, kita bisa jalanin prosesnya bareng. Tapi nggak bisa instan. Aku butuh waktu buat percaya kamu lagi. Aku butuh bukti, bukan janji." Wahyu mengangguk. "Aku siap. Aku akan buktiin dengan perbuatan, bukan kata-kata lagi." Alia menarik napas panjang. "Mulai hari ini, kamu nggak perlu bikin aku jatuh cinta lagi. Tapi kamu harus bikin aku percaya. Dan itu lebih susah." Wahyu mengangguk lagi. "Aku ngerti. Dan aku nggak akan nyerah." Sore itu, dua orang yang sama-sama terluka duduk bersama
Bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama ingin berubah, sama-sama mau sembuh. Mungkin cinta mereka belum utuh, tapi setidaknya untuk pertama kalinya tidak ada lagi yang disembunyikan, dan itu cukup untuk memulai lagi. Pelan, tapi pasti, sudah hampir sebulan sejak pengakuan Wahyu. Alia masih butuh waktu, tapi satu hal jelas, dia tidak pergi, dia tetap ada. Tetap membuka ruang, meski tidak selebar dulu. Wahyu juga berubah. Dia mulai ikut kelas bahasa Turki lebih serius, kerja lebih giat di tempat servis, dan gak lagi datang bawa pujian kosong. Dia datang sebagai Wahyu yang baru, lebih kalem, lebih sabar, dan lebih banyak mendengar daripada bicara. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa, kadang manis, kadang canggung, tapi semuanya nyata. Sampai suatu hari, datang sebuah surat ke rumah Alia. Bukan email, bukan pesan WhatsApp, tapi surat kertas, dikirim langsung dari Indonesia. Alia membacanya sore itu, sambil duduk di ruang tamu, dengan mata perlahan-lahan membesar. Surat itu dari pengacara Raka, orang yang dulu mengirim email soal masa lalu. Wahyu, isinya mengejutkan. Kami sedang dalam proses hukum dan mencari keberadaan saudara Wahyu Prasetyo untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kasus penggelapan dana tahun 2020. Kami mendapat informasi bahwa beliau saat ini berdomisili di Istanbul, Turki. Kami mohon kerjasamanya sebagai pihak terdekat. Alia menaruh surat itu di meja, tangannya gemetar. Wahyu datang 1 jam kemudian. Masih dengan wajah penuh semangat karena katanya habis berhasil memperbaiki sistem pendingin di sekolah Turki yang pakai sistem aneh banget. Tapi semangat itu hilang waktu dia lihat wajah Alia. "Kamu kenapa?" Alia menunjuk surat di meja. Wahyu membacanya pelan. Ekspresinya berubah drastis. Diam, tegang. "Jadi, mereka cari kamu?" tanya Alia. Wahyu mengangguk, suara nyaris tak terdengar. "Iya, seharusnya aku tahu ini akan datang juga." Alia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. "Kamu nggak bisa terus lari, Wahyu." "Aku nggak lari," kata Wahyu cepat. "Aku cuma belum siap." Alia menatapnya. "Kamu pikir siap itu soal waktu? Atau soal nyali?" Wahyu menarik napas berat. "Kalau aku pulang, aku bisa dipenjara." Alia tidak langsung menjawab. Tapi akhirnya ia bicara, pelan. "Mungkin itu harga dari masa lalu kamu. Tapi kalau kamu terus sembunyi, kamu nggak akan pernah tenang. Dan hubungan kita pun nggak akan pernah benar-benar bersih." Wahyu tertunduk. "Aku bisa temani kamu," kata Alia. "Kalau kamu mau hadapi semuanya. Tapi kalau kamu tetap pilih ngumpet, aku nggak bisa lanjut bareng kamu." Itu kalimat paling jujur dan paling berat yang Alia pernah ucapkan ke Wahyu. Bukan karena dia nggak cinta, tapi justru karena dia cinta, dia pengen semuanya punya arah. Wahyu butuh waktu. Malam itu, dia pulang tanpa banyak bicara. Tapi sebelum pergi, dia menatap Alia lama dan bilang, "Aku nggak akan nyerah." 3 hari kemudian, Wahyu kembali. Wajahnya capek tapi tegas. "Aku udah kirim email ke pengacara itu. Aku mau ngobrol, cari jalan damai, atau kalaupun harus pulang, aku akan tanggung." Alia diam. Tapi perlahan senyumnya muncul. "Itu baru namanya laki-laki." Wahyu mengangguk. "Aku nggak janji semuanya akan gampang. Tapi aku janji akan jujur dan tanggung jawab." Alia mendekat, lalu pegang tangan Wahyu. "Kalau nanti kamu harus pulang, aku ikut. Aku temani." Wahyu terdiam. Air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak sendiri menghadapi masa lalunya. Dan Alia tahu, mencintai seseorang bukan hanya soal bahagia bareng, tapi juga berani jatuh, berani sakit, dan berani berdiri lagi bareng-bareng. 3 minggu setelah surat itu datang, Wahyu bersiap untuk kembali ke Indonesia. Bukan untuk liburan, bukan untuk bisnis, tapi untuk menghadapi masa lalu yang selama ini ia tinggalkan. Sebelum berangkat, mereka berdiri di Bandara Istanbul. Suasana agak sepi, langit Istanbul mendung,
seperti ikut mengerti beratnya keputusan. "Ini, kalau nanti hasilnya buruk, kamu jangan tunggu aku," kata Wahyu, sambil menatap Alia. Alia menggeleng pelan. "Jangan ajarin aku soal setia. Aku bukan di sini karena kamu sempurna. Aku di sini karena kamu berani berubah." Wahyu menunduk, menggenggam tangan Alia lebih erat. "Terima kasih udah percaya sama orang kayak aku." Alia tersenyum kecil. "Jangan bilang orang kayak aku. Mulai hari ini, kamu orang yang mau bertanggung jawab. Dan itu lebih berharga dari siapapun yang cuma jago nyembunyiin dosa." Mereka berpelukan. Lama, tanpa kata. Karena saat cinta sudah cukup dalam, kadang diam pun bisa bicara lebih keras dari apapun. Di Indonesia, proses hukumnya panjang. Tapi setelah Wahyu menjelaskan, menunjukkan bukti pertanggungjawaban, dan membantu menyelesaikan beberapa kerugian, investor lewat bantuan Alia, akhirnya proses pengadilan memutuskan hukuman bersyarat. Wahyu tidak masuk penjara, tapi dia harus menjalani pengawasan dan kerja sosial selama 1 tahun penuh. Ia terikat secara hukum dan sosial, tapi bebas secara fisik. Itu lebih dari cukup baginya. Karena yang paling penting, ia tidak lagi sembunyi. Alia ikut tinggal beberapa bulan di Indonesia. Mereka nggak langsung menikah, tapi mereka tinggal bersama di lingkungan sederhana, hidup apa adanya. Wahyu kembali kerja. Kali ini bukan di dunia properti, tapi membuka bengkel AC kecil. Tanpa pamrih, tanpa tipu daya, orang-orang mulai melihat sisi lain dari pria ini. Yang dulu dikenal licik, kini dikenal sebagai tukang servis yang jujur dan bisa dipercaya. Setahun kemudian, Alia dan Wahyu kembali ke Istanbul. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk membangun bab baru. Bukan dari pelarian, tapi dari keberanian. Mereka akhirnya menikah secara sederhana di masjid kecil dekat Bosforus. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan mewah. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang tahu betapa panjangnya perjalanan mereka. Saat ijab kabul diucapkan, mata Wahyu berkaca-kaca. Dia sadar, cinta sejati bukan yang datang di saat kita baik-baik saja, tapi yang tetap bertahan saat kita rusak, hancur, dan berani memperbaiki diri. Dan Alia pun tahu, mencintai seseorang bukan berarti menyelamatkannya, tapi berdiri di sampingnya saat ia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, bengkel Wahyu berkembang. Dia mulai ngajarin anak-anak muda di Istanbul cara memperbaiki AC, mesin pendingin, dan sesekali cara memperbaiki hati yang pernah hancur. Alia menulis buku tentang perjalanan mereka. Buku itu tidak meledak jadi bestseller, tapi bagi orang-orang yang membacanya, mereka tahu kisah ini nyata, dan kisah ini bisa jadi harapan. Harapan bahwa cinta sejati tidak harus dimulai dari sempurna. Kadang, cinta sejati justru datang dari reruntuhan hidup dan bertumbuh di tempat yang tidak pernah kita sangka.